Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu, Islam pernah berjaya dan menguasai wilayah-wilayah besar seperti Romawi dan Persia. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun saja, oleh satu orang pemuda yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid. Nah, dulu pemuda itu kerjaannya menguasai menaklukkan. Tapi kalau pemuda sekarang lihat TikTokan dan sebagainya. Kemudian jadi Islam tuh memiliki wilayah yang luasnya kalau sekarang seperti dari Maroko sampai Merauke. Puncak-puncaknya yaitu pada zaman Sulaiman Kononi pada tahun 1550-an yang menguasai Jazirah Arab dan Afrika Utara. Luas wilayah yang dikuasai sekitar 20 juta kilo persegi termasuk Indonesia. Nah, tidak sampai di situ saja. Islam juga menciptakan teknologi-teknologi luar biasa yang belum pernah ada pada zamannya. Dunia benar-benar dihiasi oleh peradaban teknologi-teknologi hebat. Dari itu, di sini saya akan ingin mengajak untuk mengembalikan nama baik Muslim, Islam itu untuk berkuasa di dunia. Nah, dimulai dari mana? Nah, dari LDK ini, dari kampus ini. Maka dari itu, mohon dari teman-teman, ayo kita ikut bergabung agar kita bisa merubah nama Islam menjadi kembali di titik di mana peradaban itu ada pada Islam. Apa itu LDK Mahisa? LDK Mahisa merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang berada di kampus Universitas Mandiri. UKM LDK Mahisa ini menjadikan Islam sebagai asasnya. Visi dari LDK Mahisa yaitu membangun masyarakat kampus yang berakhlakul karimah dan membangun nilai-nilai keislaman dengan kemurnian akidah untuk menggapai saksiyah Islamiyah. Lalu, misi dari LDK Mahisa yang pertama yaitu membentuk mahasiswa dan mahasiswi muslim yang memiliki hubungan erat dengan Allah. Yang kedua yaitu menjalin dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam seluruh lini kehidupan intra dan ekstra kampus serta berperan aktif dan kreatif di dalamnya. Yang ketiga yaitu membina mahasiswa dan mahasiswi muslim Universitas Mandiri sehingga mempunyai integritas keislaman dan keilmuan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu menggali dan mengembangkan potensi mahasiswa dan mahasiswi yang kreatif dan aplikatif secara menyeluruh serta menegakkan syiar Islam. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan dan membina intelektual muslim yang memiliki karakteristik dinamis, aspiratif dan aplikatif serta membentuk generasi rabbani yang didukung profesionalitas demi mewujudkan lingkungan kampus yang islami. Hai, saya Aifanul Fajriyah sebagai Ketua Divisi Kaderisasi. Tentu rekan-rekan sudah tidak asing lagi kan mendengar kata kaderisasi? Ya, Divisi Kaderisasi merupakan salah satu departemen yang terbentuk dalam struktur kepengurusan Lembaga Dakwah Kampus atau LDK Mahisa Universitas Mandiri. Kaderisasi merupakan salah satu kerja inti yang bertujuan untuk menghasilkan kader-kader yang unggul dalam melaksanakan tugas dakwah. Juga untuk membangun masyarakat kampus Universitas Mandiri yang religi, di mana Islam tegak di dalamnya dan Al-Quran hidup di dalamnya. Divisi Kaderisasi memiliki 8 program kerja, di antaranya yaitu TMR atau Training of Muslim Revolution. Kegiatan ini merupakan gerbang awal yang harus dilalui oleh anggota baru atau mahasiswa baru yang terekrut di PMB untuk memasuki lembaga dakwah kampus, bertujuan untuk memperkenalkan lembaga dakwah kampus dan juga melatih kepemimpinan anggota baru. Selanjutnya yaitu ada mentoring. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 1 pekan sekali oleh masing-masing kelompok berupa pembinaan terhadap kader-kader LDK yang bertujuan untuk meningkatkan sakofah Islamiyah. Selanjutnya yaitu ada posko ngaos atau ruang tahsin. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Kaderisasi
dan Divisi Kemuslimahan yang bertujuan untuk memberantas buta huruf Al-Quran di Universitas Mandiri melalui sarana pembelajaran mengaji dengan menggunakan metode Iqra dan Tahsin. Dakwah tidak akan pernah kehabisan atau kehilangan tempat untuk diisi oleh kader-kader terbaik. Perkenalkan, nama saya Rifan Triadi Pangestu. Saya dari Divisi R, mewakili teman-teman dari Divisi R. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu Divisi R, kenapa kalian harus masuk ke Divisi R gitu ya. Yang pertama kita bahas itu apa Divisi R sebelum. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ketika kita tidak tahu juga, kita tidak akan pernah mau gitu untuk masuk ke divisi gitu ya. Jadi di sini coba kita bersama-sama apa itu Divisi R ya. Divisi R adalah salah satu anak organisasi gitu ya. Organisasi yang bertugas atau berkewajiban untuk mensyiarkan atau menyebarluaskan tentang ajaran agama, akhlak, moral dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal kebaikan gitu ya. Yang tentunya di sini bernaungkan dengan LDK Mahisa gitu ya. Bernaungkan di Universitas Mandiri gitu. Nah, di sini saya akan memaparkan salah satu program gitu ya, program kerja yang dititik beratkan pada pada Divisi R ini. Kami memprioritaskan beberapa banyak sekali program gitu, tapi salah satunya saya akan membahas ya. Yang pertama yaitu ada Madinah gitu, majalah dinding dakwah gitu. Jadi kita akan membuat suatu kolaborasi yang bagus gitu ya, kolaborasi yang tentunya beda dengan yang lain gitu. Kita akan membuat suatu majalah yang ditempel di dinding gitu. Nah itu sebagai media untuk berdakwah, media untuk mensyiarkan hal-hal yang baik gitu. Nah ini salah satu program yang terus kami dari Divisi R terus tingkatkan untuk jadi lebih baik. Nah mungkin untuk lebih jelasnya nanti kalian semua bisa tahu, bisa mengerti apa itu Divisi R ketika kalian sudah masuk ke Divisi R. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya Rahman, Ketua Divisi Humas dan Media. Pasti teman-teman semuanya penasaran apa sih Divisi Humas Media itu? Divisi Humas Media itu merupakan salah satu divisi yang terbentuk dalam struktur kepengurusan unit kegiatan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus LDK Mahisa Universitas Mandiri yang bertujuan untuk membantu mengoptimalkan syiar dakwah khususnya di media sosial dengan menciptakan pengertian publik yang lebih baik serta memperbaiki dan meningkatkan hubungan kelembagaan organisasi dengan elemen-elemen yang berada di dalam maupun di luar kampus. Kemudian Divisi Humas Media memiliki 9 program kerja, diantaranya yaitu ada konten LDK. Konten LDK yaitu membuat suatu konten video kreatif berupa video nasihat, motivasi, ajakan, dan sebagai sarana media syiar dakwah dengan dikemas berupa konten semenarik mungkin sehingga memanfaatkan teknologi sebagai media sarana untuk menyebarkan syiar dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larissa Guamita sebagai Ketua dari Divisi Kemuslimahan. Divisi Kemuslimahan merupakan salah satu departemen khusus untuk akhwat yang terbentuk dalam struktur kepengurusan unit kegiatan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus Mahisa Universitas Mandiri yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka syiar dan dakwah serta membuat agenda kajian khusus muslim. Ada 5 program kerja dari Divisi Kemuslimahan, diantaranya adalah Teras Muslimah. Teras Muslimah adalah kajian atau diskusi terkait segala hal tentang kemuslimahan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dengan menambah thaqafah Islamiyah. Program yang selanjutnya adalah Ruang Ahwat. Ruang Ahwat ini terdiri dari ruang Iqra, ruang Tahsin, ruang Fikih Anisa, dan ruang Curhat atau konsultasi. Untuk ruang Iqra dan Tahsin merupakan sarana untuk memperbaiki dan memperlancar bacaan Al-Quran melalui metode Tahsin dan Iqra. Adapun tujuannya untuk memberantas buta huruf Al-Quran di Universitas Mandiri. Sedangkan ruang Fikih Anisa adalah sarana yang diselenggarakan oleh Divisi Kemuslimahan LDK Mahisa Universitas Mandiri untuk membantu para ahwat yang bertanya seputar ilmu fikih wanita, di mana cabang ilmu ini menjelaskan mengenai hukum dan aturan dalam Islam yang berkaitan dengan wanita.
Tentunya fikih untuk wanita ini memang penting dipelajari oleh setiap muslimah agar kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk ruang curhat atau konsultasi adalah wadah yang disediakan oleh divisi kemuslimahan untuk curhat dan berkonsultasi dengan mencurahkan keresahan dan kesedihan atas segala permasalahan hidup. Sebagaimana wanita adalah saudara kandung pria dengan hikmah syar'inya, Allah yang Maha Bijaksana telah mengangkat anak Adam sebagai khalifah di muka bumi untuk menyemarakannya dengan syariat Allah.